Katie? G'day, Neil. Katie, we're just saying good day to the tourists. Fox wouldn't attack a boat. To one's territory, it's Come on, buddy. Somebody do something! Hey, it's loose! Cerita berawal dari suasana indah kawasan terpencil di Australia yang menjadi salah satu tujuan wisata para turis mancanegara. Dan inilah Pete, si wartawan dari majalah Holiday, yang jauh-jauh dari Amrik untuk meliput salah satu wisata ekstrim di Australia. Kenapa ekstrim? Karena di tempat terpencil ini ada sebuah tur bernama Tur Bayawak Purba, yaitu berlayar di habitatnya buaya pemangsa. Well. Jeez, must be... Kedatangan Pete ke daerah ini bukanlah untuk pertama kalinya. Tapi meskipun bukan untuk meliput buaya, ia cukup tahu banyak cerita tragis warga lokal yang sejak dulu hidup di daerah yang penuh bahaya ini. Lalu setelah mendapatkan kopi jeding kesukaannya, Pete menuju parkiran perahu ceria yang akan membawanya berpetualang melihat keganasan buaya. Hari yang cerah serasa Jumat berkah bagi si pemandu tur bernama Kate saat perahunya dipenuhi oleh turis yang ingin melihat buaya. Tak lama kemudian Pete pun datang di tengah antusiasnya para turis yang sudah tidak sabar untuk melihat buaya secara langsung. Anywhere you like. She's your kid, and you kind of promised her. Para turis sangat menikmati perjalanan, bahkan ada yang sambil kerja, nyapit-garpit dan mikirin hutang, dan yang paling penting yaitu sambil berselfie Sukayesi bareng keluarga. No, that would be good, thank you. Okay, here we go. No, she's no one. Mereka kini mulai memasuki daerah yang ada buayanya. Para turis ini pun terlihat kagum dengan sosok buaya yang ternyata bisa berdiri tegak demi mendapatkan makanan. Wow, every day too. Yep. It could come into the boat. If it bit you. I guess that's how they catch. Probably the most dangerous member of the crocodile. Kate menjelaskan jika buaya air payau adalah buaya paling ganas melebihi ganasnya buaya air asin, apalagi buaya darat. Buaya ini pun terbilang paling gesit dan tercepat di kelasnya, terutama urusan berburu. Mereka bisa mempelajari kebiasaan calon mangsanya dulu sebelum melakukan serangan. Aren't you beautiful? Pete merasa keganggu oleh kelakuan si Ece Gemoy yang terus menggoda si Dogi. Lalu ia memilih untuk mendekati majikan si Dogi saja yang kini cuma diem seperti sudah lowbat. Lalu di tengah perkenalan mereka, Pete heran dengan Kate yang betah tinggal dan bekerja seperti ini. Padahal di kota Sydney sana, Kate bisa dagang seblak atau apa kek. Minimal maksimal Kate bisa hidup di tempat yang gaul dan aman. Tapi bagi Kate tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan tempat kelahirannya yang begitu indah ini. Meskipun banyak lalur. That wasn't a complaint, that was a question. Dad, you can be so boring sometimes. Mereka mendapatkan hiburan gratis dari teman-teman Kate yang gelo dan suka pamer knalpot di hadapan para turis. Lalu dengan gaya sok keren, pria bernama Neil ini menyapa para turis di perahu temannya. Katie? G'day, Neil. It's ladies present. Sorry, ladies. Katie, we're just saying good day to the tourists, yeah? Kate meminta Neil untuk segera pergi karena ia harus ke hulu sungai secepatnya. Tapi karena Neil terus saja mengganggu, para turis akhirnya ikut mengusir Neil dan temannya. Me, it's John. Excuse me, son. Katie, we're just saying good day to the tourists. You gawking at for us? Two.
Kelakuan konyol ketiga sahabat ini membuat Neil akhirnya terjatuh ke habitatnya para buaya. Lalu temannya gercep menolong Neil sebelum kaki sahabatnya ini dicaplok oleh buaya. Seeing things I don't think my friends would do. Alright, we'll be heading home now. Sampailah mereka di hulu sungai yang merupakan lokasi terakhir petualangan ini. Lalu tanpa ngaso atau istirahat dulu, Cat langsung putar haluan untuk membawa pulang para turis ini. In this part of the world, we call you top. Did you see that? No, what? Pria bernama John tanpa sengaja merekam sebuah tembakan suar yang sepertinya tak jauh dari lokasi mereka. Kabar ini pun membuat semua orang bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Wait, I got the tape. Yeah, rewind it a little. Saat Cat berniat untuk melihat apa yang terjadi, para turis melarang Cat karena hanya akan memperlambat perjalanan pulang mereka. Terlebih mereka gak mau kemagriban di sungai yang penuh dengan buaya. Akan tetapi Cat terus memohon dan berjanji tidak akan lama. How long do you think it will take? Cat akhirnya membawa para turis ke daerah yang lebih jauh untuk mencari orang yang menembakkan suar. Sementara para turis mau gak mau ya tetap ikut karena gak mungkin pulang dengan berenang. They're supposed to go through here. Cat tidak menyangka ia berlayar ke tempat yang sebenarnya dianggap keramat. Karena selain jarang kejamah manusia, daerah ini masih dihuni suku pedalaman. Akan tetapi Cat berharap tidak terjadi sesuatu yang fatal terhadap si penembak suar tadi. Si Kang Foto bisa merasakan energi negatif saat mereka semakin jauh masuk ke daerah keramat. Selama itu pun Cat terus melakukan pencarian dengan membawa para turis ke kawasan rawa. I reckon it came from deeper in the swamp somewhere. Cat heran karena belum menemukan apapun, padahal ini adalah lokasi tembakan suara tadi. Kemudian Pete mengajaknya untuk balik saja daripada kelamaan di daerah antah berantah seperti ini. Probably right. Akhirnya Cat menemukan jawaban dari pencarian yang ia lakukan. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan orang yang telah menembakkan suara tadi. Okay, we should. Seekor buaya besar telah menabrak perahu sampai bocor. Cat pun gercep membawa perahu ke sebuah pulau di tengah rawa sebelum tenggelam. Para turis masih sulit percaya bisa mendapatkan serangan dadakan dari seekor buaya. Mereka pun kini bingung karena perahu Cat sudah tidak bisa digunakan lagi. Singkat cerita, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang sekiranya masih berguna. Karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa kemana-mana selain bertahan di pulau sampai bantuan datang. Akan tetapi Cat kesal karena semua alat komunikasi sudah rusak akibat kejadian tadi. The bus, we're late. Miss, we have no radio, so what? Wouldn't attack a boat. To one's territory, it's Satu persatu para turis mulai menyalahkan Cat sebagai biang kekacauan ini. Bahkan mereka merasa ditipu karena yang mereka dengar dari Cat, "Buaya mah gak akan menyerang perahu, Bu." Karena nasi sudah menjadi buriam, Cat meminta para turis untuk tetap tenang. Karena cepat atau lambat ayahnya Cat yang seorang polisi akan mencari keberadaan mereka. I need to find us. This is a bloody tidal river. Pak Kumis terlihat panik setelah mengetahui sungai ini adalah jenis sungai pasang surut. Ia pun khawatir pulau imut ini bakalan tenggelam jika sungai sudah pasang nanti. Waduh, semua turis akhirnya ikutan panik, apalagi daerah ini dikuasai oleh seekor buaya besar. Kemudian Pak Kumis mengajak mereka untuk segera pindah dari tempat ini sebelum terlambat. Yang lain bingung dong, karena mana berani melintas jika di dalam air ada sosok buaya gedong lagi nungguin mangsa. Tapi bagi si Kumis lah bodo amat asalkan ia bisa berenang dengan cepat. Come on, buddy. Pria bernama Everett berhasil menahan si Kumis yang cuma menang bulu doang. Lalu saat mereka mendengar sebuah saluran di radio, semua orang panik melihat Everett menghilang di mangsa si buaya besar. Terutama dengan istrinya, padahal beberapa detik yang lalu Everett masih bersamanya. Di
Di sore harinya, Pete memikirkan cara agar ia dan yang lain bisa keluar dari zona berbahaya ini. Karena selain gak ada sinyal, beberapa jam lagi daratan ini akan rata oleh air pasang. Lanjut ia menemui Kate yang sedang mencari suar, yang merupakan satu-satunya harapan agar mereka bisa secepatnya mendapatkan bantuan. Tapi ketika kotak peralatan terlihat, perhatian mereka teralihkan oleh si pria bernama Alan yang mendengar sebuah musik di saluran radio. Pucuk dicinta berandalan pun tiba. Harapan untuk selamat sudah di depan mata ketika Neil dan temannya datang. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa Kate dan para turis sedang kena musibah dan butuh pertolongan. Come back! Now you want to talk to me? Keep coming! You can do it! Teman Neil akhirnya turut menjadi korban dari keganasan sang buaya yang ternyata masih mengintai orang-orang ini. Ketika air pasang perlahan mulai naik, si kameramen melungin hasil buruan Neil yang sepertinya cocok untuk menu makan malam. Lalu selang beberapa saat, Neil yang kini ikut terjebak di Pulau Imut mulai memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Kemudian ia berencana untuk membentangkan seutas tali ke batang pohon agar mereka bisa keluar dari pulau tanpa menyentuh air. Meskipun ia tahu, cara ini mengharuskannya berenang terlebih dulu untuk membuat jalur. Rencana Neil membuat para turis benar-benar bingung. Terutama istrinya Ellen yang katanya gak bakal bisa gelayutan pada tali. You figure it out. Neil. Kate meminta Neil untuk jangan melakukan misi yang bisa membahayakan jiwanya. Tapi menurut Neil mereka harus segera bergerak daripada menunggu ayah Kate yang belum tentu menemukan lokasi keberadaan mereka. Well, you want to go home, don't you? Why don't you tie it around your waist? I'll feed it out to you. Away from the water. Why do you think it's doing this? Setelah persiapan beres, tibalah waktunya bagi Neil untuk membawa tali ke seberang pulau. Terlihat mereka pun harap-harap cemas takut si buaya menggagalkan rencana ini. Can I go first? Tibalah bagi para turis untuk melewati tali secara bergiliran. Terlihat Mbak Mary pun bergegas prepare untuk menjadi orang pertama yang akan menggunakan tol langit ini. We're gonna have you out of here, no. The slightest move, mate. You tell us. We'll be absolutely fine. We'll be absolutely fine. Anything? Keep breathing. Right, love, just take your time. Just keep breathing. Stopping. She's gonna get us all killed if she doesn't. Mary yang ketakutan parah memilih berhenti dengan pose seperti koala. Keadaan ini membuat para turis bingung karena mereka gak mungkin bisa berlama-lama di atas pulau. Kemudian Ellen menyuruh anaknya untuk segera melintas bersamanya. Kali aja Mary kembali berani untuk melanjutkan perjuangannya. You shouldn't be afraid. Go, Cat. It's all right. I'm here. It's right behind you. Right behind you. For Christ's sake, move! Mary masih saja ogah bergerak saking takutnya akan ketinggian. Lalu di tengah kepanikan semua orang, Neil bisa mendengar kedatangan sang buaya yang sedang mengincarnya. Oh, shit! Hold on tight. Kegaduhan yang tadi dilakukan Ellen membuat mereka kehilangan Neil plus menggagalkan semua rencana mereka. Terlihat Ellen pun cuma bisa menyesali perbuatannya yang tidak sabaran. Sorry. Ellie seolah gak percaya melihat lakinya dicaplok buaya dan dibawa entah kemana. Kejadian yang menewaskan dua orang ini pun membuat mereka semakin kebingungan mencari cara untuk bisa selamat.
Selang beberapa saat, Kate meluapkan penyesalannya yang secara tidak langsung telah membawa para turis ke dalam petaka. Tapi ya, karena tepung sudah jadi cimol, Peter menyuruh Kate untuk lebih fokus menyelamatkan para turis. Lalu ketika Pete akan mengambil kotak obat, ia menemukan jangkar kapal yang sepertinya cocok dijadikan alat untuk memancing buaya. Karena jika rencana ini bisa dilakukan, mereka akan punya waktu untuk kabur dari tempat ini. I know that's not gonna happen, but And use one of the life jackets to help keep it afloat. Dirasa rencana Pete adalah yang terbaik, mereka memikirkan umpan yang bisa memancing kedatangan si buaya. Waduh, nyawa Inyong terancam nih. No. Kate langsung menolak saat semua orang menginginkan dogi kesayangannya dijadikan umpan. Lalu tak lama kemudian si kameramen yang bernama Simon baru ingat bahwa ia punya 2 bangkai bebek yang bisa dijadikan sebagai umpan. That would anything, right? Singkat cerita, Pete dan Kate merakit pancingan yang akan mereka ikatkan pada sebuah batu besar. Tak lupa juga mereka menambahkan pelampung agar para bunda bebek tidak tenggelam. Never been anywhere. Sebelum si buaya kembali muncul, Pete menyuruh semua orang untuk segera bersiap. Karena jika si buaya sudah terkena kail pancing, mereka harus secepatnya berenang ke seberang pulau. Let's go. Come on. It's getting higher. We're gonna have to make a dash for it. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, mereka malah dihadapkan dengan sebuah misi yang justru akan menguras banyak tenaga. Lalu sambil membawa si dogi, Kate menemui Pete yang masih anteng menunggu strike. Kate pun berharap dogi kesayangannya ini menjadi alarm pertama saat si buaya benar-benar datang. Come on, it's on! Swim! Come on, hurry, go! Saat semua orang sudah sampai di tepian, Pete baru tahu kail gedong yang ia gunakan sudah rompang. Kemudian Pete gercep menyuruh Kate dan yang lain kabur sejauh mungkin karena si buaya kini sudah terlepas. Get out of here! Go! Pete tidak melihat bahwa Kate sudah menjadi korban si buaya yang entah membawanya kemana. Lalu ketika melihat senter yang digunakan Kate, Pete merasa temannya itu sudah di lambung si buaya. Kate! Kate! Singkat cerita, Pete mencari para turis yang sudah kabur duluan. Bingung dong nyari kemana. Simon, wait up! Suara apa itu? Si dogi yang merasakan adanya sesuatu langsung pergi tanpa memberitahu Pete. Mereka pasti dimakan buaya. Hus, jangan seudon gitu ah. Suara si dogi membawa Pete ke sebuah pohon besar yang memiliki lubang sempit di bawahnya. Kemudian Pete masuk untuk mencari si dogi yang ternyata berada di bawah sana. Come here, boy. Melihat jasad Neil yang dipenuhi luka gigitan, Pete akhirnya sadar bahwa ia berada di sarangnya si buaya besar. Tak lama kemudian ia mendengar suara si dogi yang sepertinya menemukan sesuatu. Kevin! Pete heran kenapa nih anjing tidak menghiraukan panggilannya. Dan ternyata si dogi telah menemukan Kate yang sudah terkapar dipenuhi luka. Pete merasa lega mengetahui Kate masih bernafas. Lalu ketika Pete akan membawanya, si dogi merasa ada sesuatu yang besar sedang menuju goa.
Pete bisa mendengar dengan jelas saat si Doggy diserang oleh si buaya besar. Terlihat Pete pun bingung harus membawa Cat kemana saat si buaya sedang memasuki sarangnya. Kemudian Pete gercep menyembunyikan Cat yang masih pingsan dan lanjut sembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Pete seolah gak kuasa melihat nasib si Doggy yang dijadikan cemilan sosok raksasa. Tak lama kemudian si buaya lanjut polor setelah semalaman sukses melakukan perburuan. Mumpung si buaya tidur, Pete berniat untuk segera kabur dari goa. Lalu dengan perlahan ia membawa Cat yang masih tak sadarkan diri. Saat Cat diincar buaya, Pete melihat tongkat Sun Gokong yang sepertinya cocok untuk ia jadikan sebagai senjata. Rencana Pete gagal oleh kebrutalan si buaya yang punya kekuatan setara dengan 1000 ekor bayawak. Terlihat Pete pun kewalahan saat sumur si buaya sudah tepuk tangan di hadapannya. Dua helai jari Pete akhirnya rompal setelah kejepit rahang buaya. Lalu dengan menggunakan sebuah dahan, Pete akan membuat si buaya menjadi picak. Serangan Pete berhasil membuat si buaya kesakitan akibat sebelah matanya yang picak. Cuma yang jadi masalah, si buaya malah nongkrong di tempat Pete menyembunyikan Cat. Hey! Pete khawatir bebatuan di dekat Cat tidak mampu menahan kekuatan cungur buaya. Lalu ia berusaha mengalihkan perhatian si buaya agar tidak menyantap Cat. Si buaya kini mengincar Pete yang baru saja mengusiknya. Sementara Pete yang sudah gak punya tenaga akhirnya pasrah jika ia memang harus berakhir di usus buaya. Sang buaya raksasa langsung metong oleh pose pasrah Pete dengan kekuatan tongkat tajamnya. Tapi kita belum tahu nih, apakah Pete selamat dari gigi-gigi tajam si buaya. Pete rupanya terselamatkan oleh batu besar di belakangnya hingga si buaya gak bisa mencaplok Pete. Lalu dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pete membawa Cat yang masih pingsan keluar dari sarang buaya. Tak disangka para turis sudah diselamatkan para tim SAR yang telah menemukan kapal milik Cat. Senang dong, apalagi Cat sudah sadar meskipun harus segera diterbangkan ke rumah sakit. Andai saja Cat tidak maksa mencari orang-orang yang sebenarnya sudah dimangsa si buaya, mungkin semua kengerian ini tidak akan pernah mereka alami. Karena niat Cat untuk menolong malah membuatnya kehilangan beberapa penumpang. Namun hikmah besar dari kejadian ini, Pete berhasil menghabisi sosok buaya yang jika dibiarkan akan lebih banyak lagi korban dari keganasannya. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.